Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari eh, kelompok berapa ya? Oke, kami terdiri dari Muhammad Hasan Purnomo, saya sendiri, kemudian Fidelis Richer, dan kemudian Muhammad Habrizal. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai consumer behavior, yaitu analisis cluster menggunakan K-means clustering. Oke, eh, sumber data yang kami ambil dari seperti yang di link ini yaitu www.kaggle.com, datasheet, Imakas, Customer Personality Analysis Data. Oke, kami lanjut. Terus kemudian sekarang masuk ke pendahuluan. Definisi analisis cluster. Apa itu definisi analisis cluster? Yaitu teknik dalam unsupervised learning untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa label. Oke. Nah, pentingnya segmentasi pelanggan yaitu membantu perusahaan memahami karakteristik unik pelanggan untuk meningkatkan relevansi produk dan pemasaran. Oke, kalimatnya segmentasi pelanggan ya artinya dapat memahami karakter dan kemudian relevansi terhadap produk dan pemasaran. Tujuannya menerapkan algoritma Kamin untuk menganalisis data kepribadian pelanggan. Kemudian memberikan wawasan strategis untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Oke, literatur review, Kamin clustering, membagi data ke dalam KKK cluster berdasarkan jarak ke pusat cluster. Kemudian iteratif hingga cluster stabil. Kemudian Kamin adalah salah satu algoritma clustering paling banyak digunakan dalam aplikasi bisnis dan akademik. Kemudian di aplikasi nyatanya itu kebanyakan yaitu dimasuk ke segmentasi pasar, kemudian itu ke pengelompokan produk dan rekomendasi personalisasi. Oke, kemudian dataset dan deskripsi. Oke, yang kami masuk ke dalam dataset dan deskripsi yaitu masalah yang dipecahkan, yaitu mengidentifikasi segmen pelanggan berdasarkan pola perilaku dan preferensi mereka. Kemudian datasheet-nya adalah Customer Personality Analysis Dataset dari Kaggle. Detail feature-nya yaitu nanti ada demografi mencakup usia, pendapatan, status keluarga. Kemudian eh, setelah demografi, perilaku belanja. Perilaku belanja itu yaitu lebih ke arah analisa pengeluaran pada berbagai kategori produk. Kemudian yang ketiga, respon terhadap kampanye, yaitu tingkat keterlibatan terhadap promosi. Nah, ini problemnya atau masalahnya yaitu mungkin kami mengidentifikasi segmen pelanggan berdasarkan pola perilaku dan preferensi mereka. Gitu. Metodologi, masuk ke metodologi. Langkah analisis cluster yaitu reprocessing data. Oh ya, nanti kami akan membagi dalam proses presentasi ini yaitu nanti saya menjelaskan eh, narasinya, terus kemudian nanti masuk ke poin-poin pemrograman coding itu ke Pak Fidel. Oke, saya lanjut langkah analisis cluster. Yang pertama reprocessing data, menangani nilai hilang, normalisasi feature menggunakan standar skala. Kemudian nomor dua penentuan jumlah cluster yaitu menggunakan ELBU method untuk menentukan KKK. Kemudian implementasi Kamin menentukan centroid awal dan mengelompokkan data berdasarkan jarak, iterasi untuk memperbarui centroid hingga konvergen. Yang keempat, evaluasi model yaitu Silhouette Silhouette score untuk mengukur kualitas cluster. Kemudian eh, analisis analisis ini ya alat yang digunakan atau bisa digunakan yaitu biasa menggunakan Python, terus yaitu Pandas, Scikit-learn atau dan kemudian Matplotlib. Oke, masuk ke hasil dan visualisasi ya. Setelah nanti mungkin akan ada penjelasan coding, kami nanti jumping dulu ke hasil dan visualisasi, yaitu hasil clustering.
tiga klaster, terdiri dari tiga klaster. Klaster pertama, budget conscious buyer. Tuh, pendapatan rendah, pengeluaran minim, sensitif terhadap harga. Nah, ini klaster satu ya, yaitu berdasarkan budget conscious minim, itu yaitu pendapatan rendah, kemudian yaitu pengeluarannya minim, kemudian sensitif terhadap harga. Oke, nah kemudian klaster 2, high end shopper, pendapatan tinggi, suka produk premium, loyal pada brand tertentu. Kemudian klaster 3, yaitu masuk ke cluster average spender, pendapatan menengah, pola belanja konsisten. Nah, ini visualisasi dari hasil-hasil eh, yang ada, yaitu mengenai semakin pendapatan tinggi, nah ini kemudian jumlahnya itu juga dari rendah, kemudian menengah, kemudian sampai kita kategorikan ke pendapatan tinggi itu dari sisi jumlah itu mengalami kenaikan. Setelah itu ada titik maksimal dan masuklah ke dalam proses penurunan karena semakin tinggi pendapatan jumlah eh, orangnya atau ininya juga juga semakin semakin rendah. Tertinggi yaitu pada 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 eh, area yang atau ini pendapatannya itu kita kategorikan menengah. Terus kemudian visualisasi kedua yaitu histogram of total non-purchase, yaitu seperti ini. Ya, ini total non-purchase, kemudian count. Di sini ada titik yang eh, diagram tertingginya pada poin 5 ya. Oke, nanti mungkin akan lebih jelas pada saat codingnya ya. Terus kemudian masuk ke narasinya ya, dari visualisasi tadi. 3 poin kesimpulan berdasarkan analisis visualisasi dari data clustering. Yang pertama, karakteristik pelanggan utama. Mayoritas pelanggan adalah lulusan perguruan tinggi, memiliki 1 anak, hidup bersama pasangan, tidak pernah mengajukan keluhan dalam 2 tahun terakhir, dan jarang menerima penawaran kampanye. Profil ini mencerminkan kelompok pelanggan yang stabil dan cenderung loyal, meskipun tidak responsif terhadap promosi. Nah, kemudian poin kedua, pola pendapat dan pengeluaran. Pola pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan pelanggan mengikuti distribusi normal dengan sebagian besar memiliki pendapatan rata-rata. Nah, sebaliknya pengeluaran menunjukkan distribusi eksponensial, di mana mayoritas pelanggan mengeluarkan jumlah yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan peluang untuk memaksimalkan pengeluaran dengan strategi pemasaran yang lebih personal. Poin ketiga, kesimpulan pada poin ketiga adalah korelasi feature utama. Pendapatan, total pengeluaran, dan jumlah pembelian memiliki hubungan korelasi yang signifikan. Pelanggan dengan pendapatan lebih tinggi cenderung melakukan lebih banyak pembelian dan menghabiskan lebih banyak lebih banyak pembelian dan menghabiskan lebih banyak juga. Data ini mendukung pengembangan strategi berbasis segmen pendapatan untuk meningkatkan keterlibatan dan nilai belanja. Oke, poin-poin ini sudah eh, ada pola-pola eh, pasar ya seperti apa. Ini bisa menentukan strategi kita sebagai nanti pengusaha atau kita strategi kita kepada produk seperti apa. Nah, implementasi, masuk ke implementasi, segmen pembeli premium membutuhkan penawaran eksklusif dan layanan VIP. Klaster hemat lebih tertarik pada diskon dan paket hemat. Nah, ini otomatis ya pada umumnya. Segmen rata-rata dapat ditargetkan dengan promosi produk baru. Oke, strategi pemasaran, kampanye terarah, yaitu media sosial untuk pembeli premium. Diskon e-commerce untuk pembeli hemat. Kemudian strategi pemasaran selain kampanye terarah yaitu paket produk, bundling untuk keluarga di klaster hemat, paket produk mewah untuk klaster premium. Ini masih masih tersinkron dengan apa klaster-klaster yang di atas tadi ya mengenai pendapatan rendah, pendapatan menengah, dan pendapatan tinggi yaitu paket produk mewah untuk klaster premium. Nah ini untuk para pendapatan tinggi ini biasanya sangat sangat tertarik dengan eh, kemewahan sebuah produk. Terus masuk kesimpulan,
peningkatan pemahaman pelanggan, yaitu analisis klaster dengan Kamin, membantu mengungkap segmen pelanggan berdasarkan perilaku belanja dan preferensi mereka, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan setiap kelompok. Oke, kedua, pengoptimalan strategi pasar. Dengan mengetahui segmen yang ada, perusahaan dapat mengarahkan kampanye pemasaran secara lebih efektif, meningkatkan ROI dengan fokus pada kelompok pelanggan yang paling relevan. Kemudian kesimpulan ketiga, personalisasi penawaran. Hasil klaster memungkinkan perusahaan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan preferensi unik setiap segmen, memperkuat loyalitas pelanggan. Terus kemudian yang keempat yaitu efisiensi operasional. Dengan segmentasi yang jelas, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan spesifik klaster tertentu, seperti mendesain produk atau layanan khusus. Nah, seperti itu kesimpulan dan eh, dari kami mengenai eh, apa eh, perilaku pelanggan tadi. Eh, dari saya cukup dan nanti mungkin akan dilanjutkan untuk coding dengan Pak Fidelis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya akan menjelaskan coding clustering kami di Jupyter Notebook. Itu segmentasi pelanggan. Pertama, tahap pengenalan, yaitu tentang proyek kami adalah analisis kepribadian pelanggan, adalah tentang mengenai pelanggan ideal perusahaan secara lebih mendalam. Dengan memahami siapa mereka, apa yang mereka sukai, dan bagaimana mereka berperilaku. Bisnis dapat menyesuaikan produk mereka dengan lebih baik agar sesuai dengan kebutuhan unik berbagai kelompok pelanggan. Dalam proyek ini, kami mendalami analisis ini membantu bisnis melihat lebih jauh dari sekadar angka. Dengan wawasan ini, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka agar lebih terhubung dengan segmen pelanggan tertentu. Misalnya, alih-alih mencoba menjual produk baru pada semua orang, perusahaan dapat berfokus pada kelompok yang kemungkinan besar akan menyukainya, sehingga upaya mereka menjadi lebih terarah dan efektif. Berikut adalah atribut pada dataset kami, itu pertama, personal, yaitu ID, identifikasi unit pelanggan, date birth, tahun kelahiran pelanggan, education, tingkat pendidikan pelanggan, marital status, perkawinan pelanggan, income, pendapatan rumah tangga atau anak pelanggan, kid home adalah jumlah anak dalam rumah tangga pelanggan, teen home adalah jumlah remaja dalam rumah tangga pelanggan, IT customer, tanggal pendaftaran pelanggan di perusahaan, sensi adalah jumlah hari sejak pembelian terakhir pelanggan, komplain adalah satu jika pelanggan mengeluh dalam 2 tahun terakhir, nol jika tidak, produk jumlah yang dilancarkan untuk anggur dalam 2 tahun terakhir, fruit jumlah yang dilancarkan untuk buah-buahan dalam 2 tahun terakhir, teman produk jumlah yang dilancarkan untuk daging dalam 2 tahun terakhir, fish produk jumlah yang dilancarkan untuk ikan dalam 2 tahun terakhir, sweet produk jumlah yang dilancarkan untuk permen dalam 2 tahun terakhir, gold fruits jumlah yang dilancarkan untuk emas dalam 2 tahun terakhir. Promosi mengambil purchase adalah jumlah pembelian dan melakukan dengan diskon. Eject CMT itu jika pelanggan menerima penawaran dari kampanye pertama, nol jika tidak. Eject CMT 2 jika pelanggan menerima penawaran pada kampanye kedua, nol jika tidak. Eject CMP 3 jika pelanggan menerima penawaran pada kampanye 3, nol jika tidak. Eject CMP 4 jika pelanggan menerima penawaran pada kampanye keempat, ini jika tidak. Untuk CMP 5, itu jika pelanggan menerima penawaran pada kampanye kelima. 0 jika tidak. Respon 1 jika pelanggan menerima penawaran pada kampanye terakhir, 0 jika tidak. 4, 6, while purchase. Jumlah belum melakukan analysis sesuai perusahaan. 6, setelah purchase adalah jumlah belum melakukan menggunakan katalog. 6, start purchase adalah jumlah belum melakukan
toko. Nomor khusus adalah jumlah pengunjung ke situs web perusahaan dalam sebulan terakhir. Berikut adalah dataset kami dalam bentuk CP, SP itu seperti ID, dashboard, location, atau status income, income sampai respon. Oke, lanjut ke bagian coding tadi. Target melakukan pengelompokan untuk meringkas dan memahami segmen pelanggan, untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok berbeda dalam basis pelanggan. Tahap kedua adalah mengimpor pustaka yang diperlukan. Itu pada coding import, dan from, dan seterusnya, postcon, sampai input warning, filter warning, ignore. Ketiga, lanjut tahap memuat dan memahami data. DF sembilan PD CSV yang masukkan CSV kami, dataset kami, terus DF head untuk penutup kurung dan menampilkan memuat dan memahami data tersebut. Lanjut info untuk menentukan tabel 00 dan DTP-nya seperti yang itu 64 ataupun objek float 64. Lanjut DF describe itu menampilkan data seperti font min, std min 25%, 50%, 75%, max sesuai pada dataset yang terdapat pada tadi. Lanjut df is 0 untuk kurung sum untuk kurung tutup kurung menampilkan data 0 untuk setiap data tersebut. Lanjut df duplikat untuk kurung sum kurung 0 df set kurung 2240 29 tutup kurung. Maka eksplorasi data awal mengungkapkan poin-poin penting berikut ini. Pengamatan adalah dataset terdiri dari 22.240 observasi di 29 kolom. Nilai yang hilang adalah 24 nilai yang hilang hadir di kolom pendapatan. Jenis kolom adalah sebagian besar kolom bersifat numerik, sementara 3 kolom bersifat kategoris, yaitu status, education, dan identity customer, atau yang harus diubah ke jenis tanggal. Untuk layar adalah layar hadir di beberapa kolom numerik. Duplikat adalah tidak ada rekaman duplikat yang terdeteksi. Itu lanjut tahap 4 membersihkan data dan rekayasa fitur. Terdapat pada coding tersebut adalah print number of unique value in J constant column dan J revenue column, dan menghilangkan yang tidak perlu kolom tersebut seperti ID dan kolom satu unique value. Masukkan df drop jadi J constant J revenue. Sekarang hitung jumlah hari setiap klien telah menjadi klien perusahaan menggunakan kolom bukti customer yang memberikan tanggal pendaftaran setiap klien. Setelah itu berasumsi bahwa tanggal terbaru dalam kumpulan data adalah tanggal pendaftaran terakhir dengan mengurangi tanggal pendaftaran setiap klien dari tanggal terakhir ini dan menentukan jumlah hari setiap klien menjadi klien perusahaan. Lalu lanjut dengan menghitung hari untuk setiap customer, setiap perusahaan. Seperti itu DF berarti customer sama dengan seterusnya menampilkan seperti berikut. Billboard education marital status sampai dengan day is client. Lanjut menghitung nilai kategori kolom sama dengan df select the plus the types buka kurung tanda petik objek tanda petik tutup kurung for kolom in kategori kolom value sama dengan df
buka kurung kolom tutup kurung value tutup kurung print buka kurung value underscore count tutup kurung print buka kurung tanda petik ganda garis miring n tanda petik dua kali tutup kurung menghasilkan tampilan seperti berikut: education, graduation, PhD, master, cycle, basic name, major statusnya seperti marriage, together, single, divorce, widow, alone, pursuit. Ya. Itu lanjut pada tahap standarisasi marital status untuk dua grup word. Seperti marital status pada married, together, partner, divorce, widow, alone, pursuit, single. Lanjut standarisasi pada education untuk tiga grup seperti PhD, master, postgraduate, kedua in cycle, graduation, graduate, yang ketiga basic, undergraduate, per kolom kategori kolom print, unique value in kolom print, kolom unique print, dapat garis miring n, dapat kurung masukkan unique value in education, kurung graduate, postgraduate, undergraduate, ya, untuk value marital statusnya single partner. Kita lanjut ke tahap menggabungkan kolom bersama dengan mengurangi nilai dimensinya seperti kids, df kids, sama dengan df home, tambah df teen home, nanti menambahlah dia menjadi df kids, df expense, df total HMP, df total number purchase. Selanjutnya select hanya kolom yang penting, itu data sama dengan df dot copy untuk kurung df sama dengan df seperti masukkan tabnya education, water status, income, kids, is client, recency, spend, purchase, CMP, complaint, respond. Lanjut menghilangkan duplikat pada baris forum data frame seperti dot duplicate dengan true. Menggunakan row-nya itu ini value yang hilang itu drop tf dot dropnya templates dengan true kurung tf dot set sebagai untuk kurung 2031 warna 11 kurung. Selanjutnya mengkategorikan kolom menjadi tiga grup dari data tersebut seperti binary kolom, kategori kolom, numeral kolom pada coding tersebut. Deteksi outlier itu dengan menghitung dengan z-score-nya pada kolom masing-masing kolom. Dengan rumus z underscore score sama dengan pd data frame kurung start z score df numerical kolom kolom dengan numerical underscore kolom kurung. Selanjutnya deskripsi statistik z-score-nya dengan memprint deskripsi statistik tersebut dengan sebelumnya outlier removal, itu menghasilkan tabel seperti ini: income, base, efisiensi, spend, total purchase berdalih tadi tersebut nilai font menghasilkan font main nilai std main 25%, 50%, 75%, max seperti itu. Maka dapat disimpulkan square di atas 3 dianggap sebagai outlier yang dapat mendistorsi hasil pengamatan dan harus dihilangkan. Hal ini khususnya penting di kolom pendapatan di mana z-score tinggi melebihi 24. Lanjut menghilangkan outlier yaitu mengidentifikasi row di mana z-score dorsal yaitu outlier sama dengan z-score form MPFs
buka kurung jet underscore sport tutup kurung lebih dari 3 element eksis dengan 1 itu mendrop containing layer bersama dengan dot drop format layer dot index tutup kurung. Selama proses pembersihan data dan rekayasa fitur, beberapa langkah utama dilakukan yaitu terbaru menciptakan terbaru yang mewakili jumlah hari setiap klien telah bersama perusahaan, pengurangan fitur yang tidak diperlukan dihilangkan untuk menyederhanakan kumpulan data, standarisasi status perkawinan, dan pendidikan standarisasi dalam kategori yang lebih sedikit dan lebih luas. Konsolidasi kolom, data kolom digabungkan untuk mengurangi jumlah keseluruhannya, layer identifikasi dan dihilangkan untuk meningkatkan kualitas data. Lanjut ke tahap kelima, yaitu analisis data eksplorasi dengan membuat plot histogram dengan perhitungan nilai-nilai pada kolomnya. Itu seperti kodenya plt.figure kurung text size sama dengan kurung 8,5 untuk kurung sms explore kurung data sama dengan df, x dan kolom kdi sama dengan true, bin sama dengan 20 tutup kurung plt total kurung f yang tanda petik histogram of kolom tanda petik tutup kurung plt dot like underscore layout buka kurung tutup kurung plt dot so buka kurung tutup kurung. Udah menampilkan histogram seperti ini, yaitu histogram of income dengan perhitungannya. Baru itu seperti income terlihat di sini adalah income 20.000 dan perhitungan jumlahnya 100 dan 40.000 yang paling tinggi itu sekitar hitungannya 175, 60.000 di bawah di antara 150 dan 175, 80.000 kisaran 150 dan 10.000 turun ke bawah kosong. Itu lanjut histogram klien untuk tiap harinya itu yang perhitungan untuk 100 sekitar 200, 100, 200 di bawah 100 atau di antara 80 sampai 100, 300, 100. Ya, dari seperti ini kita lihat histogramnya naik turun tapi tidak terlalu signifikan. Lanjut histogram presensi yaitu dengan perhitungannya dari 0 sampai 100 seperti dari 20 di antara 80, 100, 40, kisaran 100, 60, masih di antara 100, 80, di atas 100, dan 100, di antara 80, 100. Sini bisa kita lihat histogram presensi, terlihat grafiknya naik turun, tapi tidak terlalu signifikan. Lanjut expense untuk histogram itu perhitungannya kita lihat di sini 0 yang paling tinggi sampai 700 dan lainnya 500 sekitar 100, 1000 kita 100 juga 1500 sudah di bawah 100 ya 2000 semakin lama semakin kecil. Lanjut total non purchase itu histogramnya dari 5 terlihat tinggi naik turun 10 ke 15 turun 15 ke 20 naik turun lagi ke 25 signifikan naik turun lagi 30 turun terus sampai 35. Lanjut ke definisi color palette custom palette seperti berikut dan konplot untuk masuk kategori kolom yang tadi
Dan cara pada coding tersebut sehingga menampilkan conclude dan education seperti graduate yang warna hijau sekitar hitungannya 1.200, postgraduate education sekitar 800 atau di bawah sedikit 800, dan undergraduate yang sedikit, paling sedikit yang berwarna kuning yang sekitaran 0, antara 0 dan 200. Untuk komplit untuk anak-anak atau kids yaitu hitungannya 0 masih di bawah 600, kisarannya 1 yang di atas sedikit 1.000, 2 itu kisaran 400, 3 itu kisaran dekatan antara 0 sampai 200, dekatan dengan 0. Dan conclude of total is CMP yaitu tomak 0 yang paling tinggi itu kisarannya hitungannya 1.600, 1 si antara 200 400, 2 antara 0 sampai 200, 3 mendekati 0, 4 0. Itu conclude marital status. Kita lihat single yang berwarna hijau antara 600 800 hitungannya, dan partner yang di atas 1.200 yang berwarna merah. Conclude of complaint yang komplain yang nolnya 2.000, 1 kosong. Conclude of respon yang merespon yaitu yang 0 di atas 1.600, yang 1 antara 200 dan 400. Selanjutnya mendefinisikan dengan custom color map seperti coding tersebut dan membuat contoh korelasi matriks di coding tersebut dan memplot head map. Jadi sehingga menampilkan map seperti ini yang terdiri dari income, kids, date, is client, recency, expand, dan seterusnya, respon, dan membentuk silangan yang menghasilkan respon plan satu-satu dan nilai-nilai tersebut. Maka dapat kami simpulkan temuan utama dari visualisasi ini adalah distribusi pendapatan setelah menghilangkan outlier. Pendapatan mengikuti distribusi normal yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan memperoleh pendapatan sekitar pendapatan rata-rata. Namun lebih sedikit pelanggan yang memperoleh pendapatan yang jauh lebih banyak atau lebih sedikit. Hari dengan poin keterkinian, dua fitur tersebut menunjukkan distribusi yang cukup seragam, menunjukkan bahwa pelanggan telah menjadi pelanggan perusahaan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Yang berbeda ini berinteraksi dengan perusahaan dalam rentang waktu yang luas. Distribusi biaya menunjukkan distribusi eksponensial, yang berarti mayoritas pelanggan memiliki pengeluaran yang lebih rendah. Banyak pengeluaran menurun dengan cepat seiring dengan peningkatan jumlahnya. Sebelum pembelian, itu ini mengikuti distribusi binomial yang menunjukkan adanya perilaku pembelian umum di antara pelanggan, seperti melakukan sejumlah pembelian tertentu. Alasan Concord itu mayoritas pelanggan adalah urusan dengan satu anak, memiliki pasangan, tidak pernah mengeluh dalam 2 tahun terakhir, dan tidak pernah menerima tawaran dari kampanye, menunjukkan profil pelanggan tertentu yang dilayani oleh perusahaan. Itu berkorelasi itu pendapatan pengeluaran dan jumlah daftar pembelian merupakan fitur yang paling berkorelasi, yang menunjukkan bahwa pendapatan yang lebih tinggi terkait erat dengan pengeluaran yang lebih tinggi dengan jumlah pembelian yang lebih banyak. Masuk ke tahap ke-6, preference data, pemberian per kategoris yang mendefinisikan kategori kolom convert input, yaitu Fly menyetujui convert encoding langsung dengan Panda seperti pada coding tersebut, dan skalanya fancy scalar page transform pada coding tersebut. Berikut tahap penentukan yaitu pada materi kita atau clustering, yaitu string dengan kami melakukan clustering dengan metode K-means, yaitu mempelajari singkat tentang mengumpulkan dengan K-means dengan inisiasi algoritma dimulai dengan memilih secara acak sejumlah pusat cluster yang telah ditentukan sebelumnya titik berat.
penugasan titik data kemudian ditetapkan ke sentroid terdekat membentuk klaster awal. Memperbarui sentroid dihitung ulang sebagai posisi rata-rata semua titik dalam setiap cluster. Iterasi proses penugasan dan pembaruan berlanjut hingga titik pusat stabil dan tidak lagi berubah secara signifikan. Hasil akhir hasilnya adalah sekelompokan cluster yang titik datanya dalam cluster yang sama lebih mirip satu sama lain dibanding dengan titik data di cluster lain. Lanjut adalah initial menginisiasi atau k-means algoritma dengan dua cluster maksimal 50 iterasi. Pada coding tersebut, k-means algoritma prediksi cluster label dan transformasi skala data kembali original scale dan inverse transformasi. Lanjut pada periode data frame sedang melakukan tabel tersebut. Untuk adalah visualisasi cluster yang rumus PLT, figur, PLT scatter, dan memasukkan labelnya high value customer, low value customer, PLT title, seperti cluster of customer, bisa 10, PLT X label, income from 15, Y label, expense, dan legend, PLT, so untuk menampilkan. Dan terlihat pada grafik pelanggan dengan cluster high value customer, low value customer. High value customer yang berwarna merah terdiri daripada kisaran 0 sampai 60.000 income-nya dan expense-nya atau pengeluarannya itu sekitar 0 sampai antara 500, sekitar 500. Itu pada high value customer. Pada low value customer berwarna biru itu income-nya antara 60.000 sampai 100.000 dan pendapatannya dan pengeluarannya expense itu antara 500 sampai 2.000. Untuknya visualisasi cluster PLT figur size 15,8, PLT scatters itu X transformer Y commits sama dengan 0,0 X transformer Y underscore commits sama dengan 0,5 kurung koma S sama dengan 25 koma Y sama dengan tanda petik pagar E250 4A tanda petik koma label sama dengan frequency customer. Itu juga dengan infrequency customer. PLT title cluster of customer, PLT X label income, ya labelnya total number of purchase. PLT legend font size 15 dan menampilkan PLT show menampilkan cluster of customer seperti frequency customer yang sering, frequency customer customer yang jarang. Customer yang jarang itu dengan influence customer jarang yang berwarna biru. Per customer itu sekitar income 60.000 sampai 100.000 income-nya dan total number purchase-nya, nah pembeliannya itu sekitar di angka 10 sampai 35 dan customer yang sering itu income-nya 0 sampai 60.000 pendapatannya dan pembeliannya antara lebih banyak dari 5 sampai 25 total pembeliannya purchase-nya. Lanjut pada skema Pivasiku. Untuk Pivasiku untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dengan memeriksa jumlah jarak kuadrat
untuk jumlah klaster yang berbeda. Dan elbow curve garis miring SSD pada coding tersebut dengan range cluster 2345678 per 6 cluster dengan PD Cummins yang cluster sama dengan 6 cluster, max ether sama 50 random state sama dengan size 101 untuk kurung Cummins dot fit untuk kurung x underscore scale untuk kurung SSD Icon untuk kurung Cummins dot inertia underscore untuk kurung untuk SSD untuk cluster state cluster PLT plot untuk kurung SSD tutup kurung LT dot show tutup kurung misalnya menghasilkan elbow curve seperti ini mulai dari nilai 0 sampai 6 bisa kita lihat semakin sampai 6 semakin turun dari 0 18.000 ke atas 1 antara 16.000 dan 18.000 2 ke 16.000 3 14.000 4 antara 12.000 dan 14.000 5 12.000 6 di bawah 12.000. Lanjut ke analisis siluet. Metode lain untuk memilih jumlah klaster adalah analisis siluet. Menghitung skor siluet untuk jumlah klaster yang berbeda untuk manipulasi cluster kualitas klaster. Dengan sulit analis itu range underscore n underscore cluster sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan for 6 underscore cluster in range underscore n underscore cluster. Dengan itu menginisiasi Cummins seperti coding tersebut dan silhouette skornya silhouette underscore FVG kemudian silhouette underscore score kurung x underscore scale koma cluster underscore label untuk kurung print kurung tanda petik for n underscore cluster sama dengan 0 koma the silhouette score is kurung 1 kurung tanda petik koma format kurung 6 underscore cluster koma silhouette underscore FVG kurung kurung. Saya menghasilkan data tersebut dengan for n underscore cluster sama dengan 2 koma the silhouette score is pada 0,2 dan seterusnya. Menampilkan n clusternya dari 2 sampai 10 menghasilkan menampilkan silhouette score pada yang terlihat tampilan tersebut. Untuk kurvasiku analisis silhouette keduanya menunjukkan bahwa V-cluster memberikan solusi terbaik. Lanjut, kami dengan jumlah cluster yang dipilih dengan inisiasi kami algoritma dengan pemilihan H dan lanjut ke fit. The Cummins algoritma memprediksi cluster label dan transformasi scale dengan kembali ke scale yang original dengan menggunakan inverse transformation. Visualisasi the cluster pada coding tersebut seperti figure scatter dengan pada data tersebut dan title X label, Y label, X labelnya income, Y labelnya expense, legend kompensasi 15 so yang melakukan sehingga ditampilkan pada grafik tersebut cluster of customer dengan income dan pengeluaran. Kita lihat pada warna kuning
terlihat lebih banyak pada pemasukannya 20.000, pengeluarannya di bawah 0, di antara 0. Berwarna merah antara 0 sampai 60.000 pendapatannya, dan pengeluarannya antara 0 sampai 500 paling banyak. Yang berwarna biru ini adalah 60.000 sampai 100.000 pendapatannya, dan pengeluarannya dari 500 sampai ke 2.000. Oke, lanjut kita memprofil pelanggan dengan membuat original data frame dan menambahkan kolom baru pada cluster. Terlihat pada coding tersebut dengan memilih numerical column pada plot. Kolom tersebut terdiri dari income, kids, client, recency, expense, total purchase atau SCMP. Selanjutnya plot box plot for bentuk kolom, setiap kolom yang bernomor, yaitu sehingga ditampilkan pada gambar tersebut, yaitu box plotnya untuk income by cluster, pendapatan cluster, dan clusternya jadi dari cluster 0, yaitu yang berwarna biru ini, jadi dari 70.000 dan 80.000, dan cluster 1 antara 40.000, cluster 2 antara 20.000. Untuk box plot kids by cluster anak-anak, yang cluster 0 itu antara 0 sampai 1, cluster 1 sampai 2, 02, 0 sampai 1. Lanjut ke cluster lain untuk setiap harinya, yaitu cluster 0 antara 200 sampai antara di bawah 600, yang 1 berwarna merah antara 100 dan 200 sampai 500, cluster 2 antara 200 300 sampai di antara 500 600. Dan box plot untuk cluster resensinya, cluster 0 kisaran antara 20 sampai di bawah 80, dan cluster 1 sekitaran 20 sampai 60 80, dan cluster 0 sampai 1 ini sama rupanya untuk box plot resensi by clusternya. Yang cluster 2 yang berwarna kuning antara 20 40 dan 60 80. Lanjut ke cluster expense, yaitu adalah cluster untuk pengeluaran. Cluster 0 itu antara 500 sampai 1000 sampai ke 1500 berwarna biru, dan cluster merah antara 0 sampai 500, dan cluster 2 sekitaran 0. Lanjut ke box plot untuk total 6 purchase by cluster, total pendapatan, nilai pendapatan pada cluster pengembangan, yaitu cluster 0 antara 1520 sampai 25, cluster 1 antara sekitaran 5 sampai 10 sampai 15, cluster 2 sekitaran 5 sampai 5 antara 5 sampai 10 berwarna kuning. Lanjut ke box plot untuk total sub CMP by cluster, yaitu untuk cluster 0-nya 0 sampai 1, dan cluster 1-nya sekitaran 0, cluster 2-nya sekitaran 2. Lanjut pada tahap definisi custom color map pada coding tersebut, dan melis untuk kategori kolom pada plot pada coding tersebut, dan untuk kolom kategori kolom seperti mempersiapkan data dan plot stack bar chart
terlihat pada coding tersebut yang terlampir sehingga menghasilkan stack bar chart of cluster by education. Bisa kita lihat dan berwarna terletak pada warna cluster 0, 1, 2 dan cluster 0. Untuk education yang graduate itu berwarna hijau sekitaran 0 sampai antara 400-600 untuk cluster 0-nya, dan postgraduate-nya antara 400-600 sampai 800-1000. Nah, cluster satunya antara graduate-nya sekitaran 0 sampai 600-800 dan postgraduate-nya antara 600-800 sampai di atas 1000. Lanjut ke cluster 2 undergraduate itu sekitaran 0 sampai 200, tapi lebih dekat ke 0. Stacked bar, lanjut ke stack bar chart of cluster dengan uh, oleh marital status itu adalah partner atau single. Untuk yang berpartner yaitu untuk cluster 0 antara berwarna hijau 0 sampai 400-600 dan berwarna kuning single antara 400-600 sampai 800 sampai 1000. Yang cluster 1 untuk partnernya 0 sampai 600-800 dan singlenya 600-900 sampai di atas 1000. Yang cluster 2 bisa kita lihat untuk partnernya eh, sekitar 0 sama juga dengan singlenya berwarna kuning sekitar 0 juga. Yaitu berdasarkan analisis kami yaitu adalah cluster 0 kelompok berpendapatan tinggi tidak punya anak atau satu anak, biasanya memiliki pasangan sarjana atau pasca sarjana, kadang-kadang menerima promosi, jumlah pembelian tertinggi, biaya tertinggi, dan lanjut ke cluster 1. Itu cluster 1 itu yang bisa analisis kami adalah kelompok berpendapatan menengah, biasanya dengan pasangan dan satu atau dua anak, sarjana atau pasca sarjana, biaya rendah dan jumlah pembelian rendah, tidak menerima promosi. Ke cluster 2 itu berdasarkan analisis kami, yaitu kelompok berpendapatan rendah, sarjana, tidak punya anak atau satu anak, biaya terendah dan jumlah pembelian terendah, tidak menerima promosi. Baiklah, begitulah presentasi dari kami untuk codingnya, materi clustering kami. Selamat malam, sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Mega.